Selamat sore semuanya. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau sudah baik ya. Hari ini kita akan mulai lagi CMC. Ini adalah CMC terakhir kita di hari Jumat. Karena nanti mulai minggu depan CMC kita hari Kamis. Jadi hari Jumat udah nggak ada CMC tapi ganti hari ya. Bukan berarti terakhir CMC. Ya, nanti diumumkan lebih jelas lagi. Namun sebelum kita mulai, kita nyanyikan dulu lagu March CMC ya. Yesus cinta padaku, CMC mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar firman. Sekali lagi. CMC mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar firman-Nya. Mari kita berdoa. Repeat after me ya, ikuti lalu saya. Almighty God, we thank you for today that you can gather us in this place to worship you. Help us to praise thy name and listen to your word. Help us to be attentive during our CMC. Forgive us for all our sin, we pray in Jesus' name. Amin. Oke, hari ini kita akan menyanyikan lagu yang juga sudah lama tidak dinyanyikan. Waktu itu sekolah minggu saya nyanyikan. Siapa yang tahu lagu ini ya? Coba angkat tangan yang tahu lagu ini. Oke, yang nggak tahu? Oh, yang nggak angkat tangan berarti nggak tahu ya. Kalau yang tahu lagu ini ada gerakannya. Betul kan? Nah, kita bangkit berdiri jadinya. Yang nggak tahu bisa ikuti Lause ya, gerakannya Lause pun lupa-lupa ingat sebenarnya. Oke, kita coba ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, bisa? Masih ingat lagunya? Nah, puji Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi dan setelah itu kita nyanyi versi bahasa Inggrisnya. Oke?
Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Oke, kita nyanyi coba bahasa Inggrisnya. Masih tetap berdiri ya. Ini sama juga sebenarnya ya. Coba baca sama-sama. My God is so big, so strong, and so mighty. There is nothing that he cannot do. Jadi, my God is so big, so strong and so mighty, there is nothing that he cannot do. Oh, oh. Nah, sama kan? Oke. Refnya seperti ini. Nah, refnya agak ketukar dengan ininya ya, bahasa Indonesianya. Dia pertama gini. The river are his. River itu apa? Sungai. Sungai dulu yang disebut kalau bahasa Inggris. River itu sungai. The mountains. Mountains apa? Gunung. The star are his handiwork too. Itu sama ya. Nah, jadi yang ini sama. Yang bedanya di mana? Kalau bahasa Indonesia gunung dulu disebut baru sungai. Kalau bahasa Inggrisnya sungai dulu disebut baru gunung. Jadi beda ya gerakannya ya. Oke, kita coba. Gerakannya sama ya. My God is so big, so strong and so mighty, there is nothing that he cannot do. Oh, oh, my God is so big, so strong and so mighty, there is nothing that he cannot do. Oh, oh, the river are his, the mountains are his, the stars are his handiwork too. Oh, oh, my God is so big, so strong and so mighty, there is nothing that he cannot do. Cuma bisa o-nya nih. Coba baca sama-sama yang ini ya. Sekali lagi. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing that he cannot do. Nah, artinya kurang lebih sama ya. Allahku sangat besar, sangat kuat, sangat perkasa. Nah, nggak ada satupun yang dia tidak bisa lakukan. Jadi tiada yang mustahil buat Tuhan ya. Nah, the rivers are his. Coba. Are his river itu apa? Sungai-sungai ya. The mountains are his. The stars are his handiwork too. The stars are his handiworks too. Artinya apa? Sungai-sungai itu milik dia, milik Tuhan. Gunung-gunung juga milik Tuhan, dan bintang-bintang itu pekerjaan tangan Tuhan, ya, yang luar biasa. Oke, kita coba sekali lagi, nggak apa-apa. Kita cobakan, kamu sudah tahu bahasa Indonesia, jadi sangat mudah untuk ngafalin bahasa Inggrisnya ya. Oke.
My God is so big, so strong and so mighty. There is nothing that he cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There is nothing that he cannot do. The rivers are his, the mountains are his, the stars are his handiwork too. Oh, my God is so big, so strong and so mighty. There is nothing that he cannot do. Oke, silakan duduk. Puji Tuhan. Nanti kita nyanyi, semakin sering kita nyanyikan, semakin kita bisa hafal ya. Nah, lagu kedua, Dia Allah Pencipta. Sebenarnya ini lagu apa ya? Jadi dulu waktu Lause mengajar kelas 1 SD, Lause keingat bahwa dengan lagu orang bisa menghafalkan penciptaan. Jadi Lause mengubah lirik lagu populer yang lagu anak-anak kamu pasti tahu. Lagunya judulnya Tembok Yeriko. Tahu? Teret 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 keliling satu kali, ya kan? Tahu? Nah, pasti tahu lagunya. Nah, ini jadi diganti liriknya. Jadi lagu penciptaan. Dan judulnya Dia Allah Pencipta. Lagunya sama, cuman liriknya aja yang diganti. Jadi nanti ada 3 bait ya. Ini bait pertama ada refnya. Bait kedua ada refnya juga. Bait ketiga ada refnya juga. Kita coba ya bait pertama dulu. Di hari pertama Tuhan ciptakan terang. Di hari kedua ciptakan cakrawala. Di hari ketiga darat laut tumbuhan. Di hari keempat matahari bulan bintang. Allah Maha Besar. Dia Allah Pencipta. Dia ciptakan yang ada dari yang tidak ada. Bait kedua. Di hari kelima hewan laut tercipta. Di hari yang sama hewan udara juga. Di hari keenam hewan darat tercipta. Dan pada puncaknya tercipta manusia. Allah Maha Besar. Dia Allah Pencipta. Dia ciptakan semua hanya dengan firman-Nya. Di hari ketujuh Tuhan beristirahat. Dia menguduskan namakan hari Sabat. Hai mari semua kita datang menyembah. Dan janganlah lupa datanglah ke gereja. Allah Maha Besar. Dia Allah Pencipta. Dia ciptakan semua 6 hari lamanya. Nah, ini jadi kamu bisa hafal. Hari pertama Tuhan ciptakan apa? Terang. Hari kedua cakrawala. Hari ketiga daratan, lautan, tumbuhan, pohon-pohon, semua. Lalu saya bilang tumbuhan. Di hari keempat apa? Matahari, bulan, bintang. Nah, di sini katakan Allah itu pencipta. Dia ciptakan dari yang ada, dari yang enggak ada. Ini namanya ex nihilo. Nah, dari yang enggak ada jadi ada. Nah, hari kelima hewan laut. Kayak ikan-ikan, ubur-ubur, dan hewan lain, laut lainnya. Di hari yang sama, berarti hari keberapa? Hari kelima masih ya. Hewan udara juga. Burung-burung. Hari keenam, hewan darat tercipta dari reptil, binatang liar, dan lain sebagainya. Dan pada puncaknya, nah puncak ciptaan Tuhan pada hari keenam,
manusia. Di sini dikatakan dia ciptakan semuanya lewat apa? Firman. Tadi dari yang tidak ada jadi ada. Sekarang lewat firman-Nya. Fiat. Nah, dalam bahasa Latinnya fiat. Nah, hari ketujuh Tuhan beristirahat. Bukan karena dia capek ya. Tapi kasih contoh. Dia menguduskan dan namakan itu hari Sabat. Ya. Kita semua datang menyembah dia. Jangan lupa hari Sabat kemana? Ke gereja ya. Nah, dia ciptakan semua 6 hari. Ya, 6 hari seperti hari kita. Ada petang, ada pagi. Oke, kita nyanyikan sekali lagi. Di hari pertama Tuhan ciptakan terang. Di hari kedua ciptakan cakrawala. Di hari ketiga darat laut tumbuhan. Di hari keempat matahari bulan bintang. Allah Maha Besar. Dia Allah pencipta. Dia ciptakan yang ada dari yang tidak ada. Di hari kelima hewan laut tercipta. Di hari yang sama hewan udara juga. Di hari keenam hewan darat tercipta. Dan pada puncaknya tercipta manusia. Allah Maha Besar. Dia Allah pencipta. Dia ciptakan semua hanya dengan firman-Nya. Di hari ketujuh Tuhan beristirahat. Dia menguduskan namakan hari Sabat. Hai mari semua kita datang menyembah. Dan janganlah lupa datanglah ke gereja. Allah Maha Besar. Dia Allah pencipta. Dia ciptakan semua 6 hari lamanya. Oke, kalau kamu hafal lirik dari lagu ini, kamu sudah hafal penciptaan dan bagaimana Tuhan menciptakannya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Berapa lama? 6 hari. Ya. Semoga menjadi berkat buat kita. Nah, terakhir pengumuman. Dan ini pengumuman penting. Kenapa? Seperti yang Lause bilang, hari ini adalah CMC terakhir pada hari Jumat. Ya. Jadi mulai minggu depan, Kamis tepatnya tanggal 5 Mei, CMC jadi hari Kamis jam 6 sore. Jadi untuk kamu semua yang tadinya dijemput jam 3 atau 3 lewat atau setengah 4, harus tunggunya jam 5 lewat sampai setengah 6. Kurang lebih jam segitu ya. Jadi kamu tetap harus siap-siap. Ya, karena kita jam 6, penjemputan mulai dari jam 5 ya. Biasa jam 5 Lause mulai dari sini. Yang dekat mungkin jam 5 lewat 5 atau lewat 10 sudah bisa jemput. Ingat ya, harus kasih tahu kawan-kawan kamu yang hari ini gak datang. Takutnya nanti Jumat depan mereka lihat nunggu mana Lause. Banyak yang gak datang kan. Nah, kasih tahu kawan-kawannya. Kedua, kelas 1 dan kelas 2 sudah boleh datang. Jadi kalau kamu punya adik, punya sepupu, punya teman yang kelas 1, kelas 2, boleh datang. Ya, nanti kalau sudah kenaikan kelas, nah yang tadinya masih TK kan, udah naik kelas 1, boleh datang. Ya. Jadi itu aja pengumumannya. Jangan lupa kasih tahu kawan-kawannya ya. Jangan sampai Kamis minggu yang akan datang, Lause saya jemput, pada nggak siap. Iya lupa, Lause lupa. Nah, jangan sampai lupa ya. Nah, harus ingat. Nanti Lause juga ingatkan ya, hari Rabu atau hari Kamis siang nanti diingatkan lagi di grup
WA ya. Oke, gitu aja dari Lause. Bisa menuju kelas masing-masing. Yang kelas di sini. Oke, selamat sore semuanya. Oke, selamat sore. Nah, sore-sore gini ngantuk ya. Apalagi ada AC. Kalau gitu tolong matikan yang itu. AC itu matikan. Ya, terima kasih. Ya, pelan-pelan. Oke, kita buka Injil Tuhan Yesus buku ini. Halaman yang itu matikan. Halaman 67. Halaman 67. Tentang penyembuhan hamba seorang perwira Kapernaum. Halaman 67. Halaman 67. Oke, sudah ya. Nah, kita akan baca secara bertanggapan sesuai dengan penggalan-penggalan ayatnya. Halaman 67, perikop 55 buku Injil Tuhan Yesus. Saya duluan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Lanjut. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Lanjut. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan, katanya, "Ia layak engkau tolong." Sambut. Oke. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." 7. Ke-8. Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Dan berkata, "Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sama-sama, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi." Sama-sama, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur pada sore hari ini kami dapat datang untuk ber-CMC. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kebaikan hati. Ya, kebaikan hati seseorang bukan hanya terhadap keluarga dia sendiri, tetapi juga terhadap pegawainya dan bawahannya. Dan kita akan belajar bagaimana iman dari seseorang walaupun tidak melihat tapi dia percaya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tuhan Yesus pada waktu dia melayani, ya, Tuhan Yesus banyak sekali mengadakan mujizat. Apa? Mujizat. 19 kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Berapa kali? Yang tercatat dalam 4 Injil. Ada 19 kali. Ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang pendarahan. Nah, dan berbagai macam penyakit. Ada yang sakit demam dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas tubuh manusia. Apa? Tubuh manusia. Tubuh manusia. Tubuh kamu, tubuh kita memang itu tercipta dari proses dari orang tua kita. Tapi jangan lupa, di samping semuanya itu ada Tuhan yang menciptakan. Yang mencipta tadi, masih ingat lagu tadi? Manusia yang pertama Tuhan ciptakan siapa? Adam dan Hawa. Ya. Jadi Adam itu diciptakan Tuhan melalui debu tanah, diambil, terbuat dari debu tanah, dan Tuhan hembuskan nafas ke debu tanah itu dan manusia itu hidup. Setelah itu Tuhan ciptakan Hawa melalui apa? Tulang rusuk dari Adam. Jadi dia sangat tahu, Allah itu sangat mengetahui tubuh kita. Ya, makanya kalau kita sakit, memang kita harus minum obat. Harus ke dokter dan minum tapi jangan lupa, yang pertama-tama harus kita lakukan apa? Minta pertolongan Tuhan, karena Dia yang mengontrol, Dia yang menguasai, Dia yang dapat menyembuhkan segala penyakit kita. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tuhan Yesus dia pergi ke daerah bernama Kapernaum. Ya. Nah, Kapernaum itu sering dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Di Kapernaum dan di Betsaida itu paling sering ya dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca, nah di situ ada seorang perwira. Apa itu perwira? Perwira itu ya kalau di dalam kemiliteran di Indonesia, perwira itu udah pangkatnya di sini, di pundak. Itu namanya perwira. Ada prajurit, ada tamtama, itu namanya. Kalau sini udah perwira. 1 balok, 2 balok itu perwira. Pernah lihat nggak pangkat polisi? Sini 1 balok, 2 balok. Bukan yang kayak gini ya, bukan ya, tapi yang gini lurus. Tapi yang warnanya kuning bukan merah. Kalau merah itu prajurit. Ya, itu namanya perwira. Nah, dalam bahasa asli itu disebut centurion. Artinya dia mempunyai anak buah sebanyak 100. Kepala pasukan 100. Punya anak buah berapa? 100. Jadi, nah, dia mempunyai seorang hamba. Jadi dia mempunyai seorang hamba atau anak buah yang sangat dihargai. Yang sangat dihargai. Kenapa? Kan begini, biasanya kalau bos, kalau komandan, ya, main perintah aja. Kamu, sini. Ada apa? Kamu sini. Kamu beli
beli Indomie Ki. Jauh-jauh sana, belinya jauh sekali. Itu main perintah saja. Tapi di sini dikatakan dia sangat menghargai. Apa menghargai? Artinya dia sangat menyayangi dan menghormati. Ya, walaupun misalnya adik-adik anak-anak sini punya adik, ada punya adik gak? Ada. Walaupun kalian punya adik, kalian tetap harus menghormati dan menghargai. Tidak boleh main bentak-bentak aja. Sini kamu, sini. Tidak boleh. Nah, justru kalau kalian punya adik, kalian harus sayang, harus hargai, harus hormati. Ya, gimana caranya? Gampang caranya. Kamu lihat begini. Kalau kamu punya 2 kue, kamu tidak makan sendiri. Kamu bagi sama adik kamu. Itu tandanya kamu menghargai dan menyayangi adik kamu. Orang yang di bawah kamu. Kamu jangan semena-mena ya. Mentang-mentang bos, mentang-mentang punya uang, ya mentang-mentang kaya, mentang-mentang berkuasa, main bentak-bentak saja sama anak buah. Tidak boleh. Ya. Pak Rudi kadang-kadang memarahi anak-anak SD, bukannya Pak Rudi benci, main bentak saja, bukan, karena Pak Rudi sayang supaya mereka tidak tidak nakal, nanti masa depannya tidak baik. Nah, itu tujuannya ya. Nah, kamu lihat di sini, hamba ini sangat dihargai. Dan tapi hamba ini sedang sakit keras. Ya, dan hampir mati. Dan apa? Hampir mati. Gimana sih kalau orang hampir mati? Jadi nafasnya tuh antara ada dan tiada. Nafasnya gitu. Ya. Gitu kalau orang hampir mati ataupun lemes, tak bisa ngapa-ngapain tuh, no. Ya. Mau buka mata pun tak bisa. Kalau orang koma itu ya, dia punya mata ini ya ke atas begini. Itu koma. Pernah nggak ke rumah sakit ke ICU? Pernah? Pernah. Orang koma, dia nggak tahu kamu lakuin apa. Kamu mau bangun, dia nggak bisa bangun. Itu namanya orang koma. Itu namanya hampir mati. Pak Rudi pernah melihat orang yang hampir mati dan setelah itu dia mati. Pernah lihat loh? Jadi waktu itu Pak Rudi dengan Lause Ana, dengan Lause Peter itu mengunjungi seorang ibu ya. Dia memang sakit keras, dia memang sudah waktunya dipanggil Tuhan pulang ke surga. Dia begini, Rudi ada jalan ke surga enggak katanya. Lalu Pak Rudi kasih tahu dia, ada. Gimana caranya? Percaya Yesus, saya bilang. Oh Rudi katanya, udah ada jalan Rudi. Pas kami doa, dia udah lemes, sudah meninggal dunia. Pernah lihat orang mati, hampir mati dan mati. Nah itu kalau orang yang kita sayangi, kita pengen dia mau sembuh kan? Nah sama seperti kepala pasukan ini, sebenarnya dia kan komandan, dia bisa aja mati aja lah, bodo amat, saya masih banyak anak buah. Tapi dia tidak begitu. Dia mengasihi anak buahnya. Karena apa? Tanpa ada anak buahnya, tanpa ada hambanya, dia tidak bisa seperti begitu. Ya, jadi hargai orang yang di bawah kalian. Jangan udah di bawah kalian injak-injak aja, tidak boleh. Kalian semena-mena. Misalnya di rumah ada pembantu kan, Bi, apa? Masak Indomie, Bi, ini tak enak, kasih kamu aja. Semena-mena, tak boleh. Tidak boleh. Nah, lihat sini. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, jadi kepala perwira ini, ya, dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar. Kenapa dia mendengar? Karena berita Yesus itu sudah tersebar luas di Palestina. Itu tersebar luas. Karena apa? Tidak ada orang yang bisa mengubah air jadi anggur.
Tidak ada orang yang bisa mengusir roh jahat. Tidak ada orang yang bisa melakukan mukjizat 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang. Tidak ada. Maka karena Yesus melakukan seperti itu, tersiarlah kabar. Contohnya ya, coba di sini, misalnya Pak Rudi bisa membuat ini melayang. Nanti Pak Rudi terkenal ya, di mana-mana nih. Ih, Pak Rudi hebat nih, terkenal. Seperti itu. Yesus pun gitu. Dia membuat mukjizat yang tidak pernah orang melihat. Yang mukjizat juga pernah membangkitkan orang mati. Orang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan ya. Itulah yang membuat Tuhan Yesus terkenal di seluruh dalam maksudnya sampai ke telinga kepala pasukan ini. Dia ini kan orang penting. Pasti dia tahu banyak kabar. Dia dengar dan dia meminta beberapa tua-tua Yahudi untuk meminta Yesus datang kepada orang sakit itu dan disembuhkan. Kenapa dia bisa meminta orang-orang tua Yahudi? Padahal orang ini orang Yunani. Kenapa? Karena dia bukan hanya baik sama anak buah, dia baik sama sesama. Orang yang berbeda. Contohnya, ya, ada yang di sini ada suku Tionghoa, ada suku Dayak, kan? Ada suku Batak. Kalian bisa berbaikan sama mereka, walaupun berbeda. Bisa. Jangan kamu merasa, oh saya ini suku Tionghoa, oh saya lebih hebat daripada suku Dayak. Kamu pun hina-hina. Kamu pun tidak mau berteman sama dia. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Teman-teman jangan pilih suku. Tapi teman boleh pilih kelakuan. Kenapa kelakuannya? Misalnya begini. Kalau teman kamu kelakuannya tidak baik, kamu tidak perlu ikut dia. Tidak perlu ikut dia. Makanya, tapi kalau suku jangan pilih. Orang ini orang Yunani, tapi dia berkawan baik dengan orang-orang Yahudi. Karena dia apa? Dia ya, dikatakan firman Tuhan, dia menanggung pembangunan rumah ibadah. Rumah ibadah. Jadi orang Yahudi, orang Yunani ini, yang kepala perwira ini sebenarnya dia tidak ada sekepot dengan pembangunan rumah ibadah orang Yahudi, tapi dia berbeban. Inilah orang yang baik hati. Orang yang baik hati. Kalau kamu baik hati sama orang, kamu baik sama orang, orang pasti baikin kamu. Kalau kamu judes sama orang akan lebih judes daripada kamu. Tahu nggak judes? Kamu suka bikin orang marah, itu judes. Kamu suka ganggu orang, itu namanya judes. Ya, itu namanya judes. Kalau kamu baik sama orang, kamu suka tolong orang pasti akan tolong kamu. Contohnya begini, ada kesaksian ya. Pak Rudi sering ya menolong orang yang dari luar kota, dia mau berobat ke Antonius di Pontianak ini, dia nggak tahu apa-apa, Pak Rudi sering temenin dia, temenin orang itu, dan Pak Rudi suka menolong dia. Tibalah saatnya Pak Rudi pergi ke luar kota untuk membawa orang berobat, membawa keluarga berobat. Pak Rudi nggak tahu Jakarta seperti apa, karena Pak Rudi baru pertama kali ke Jakarta waktu itu, nggak tahu ke Jakarta. Tapi Pak Rudi dan Lause Ana dan orang yang sakit itu nekat ke Jakarta untuk berobat, membawa dia berobat. Tapi puji Tuhan, karena kita sering menolong orang dan Tuhan membalas melalui orang lain. Pak Rudi walaupun tidak tahu Jakarta, waktu itu Pak Rudi disuruh cari darah untuk operasi pasien ini.
Gimana mau cari darah? Jalan pun tidak tahu, jalan ke PMI tak tahu. Kenalan di Jakarta tak ada. Suruh cari darah. Gimana? Pusing 7 kali. Dan Pak Rudi sering bilang, sebelum cari manusia, cari Tuhan. Pak Rudi berdoa dengan Lausana berdoa. Dan Pak Rudi sama Lausana nekat ke PMI. Ya, bermodal surat pengantar dari rumah sakit, Pak Rudi cari darah. Di situ ada seorang, ya, masih Pak Rudi, namanya Ko Aming. Dia bukan orang Kristen, dia agama yang lain, agama Buddha. Lalu Pak Rudi nanya, Kok, si engkau mau donor darah ya? Iya. Darah engkau apa? Lalu dia bilang, darah A, sama dengan darah yang Pak Rudi perlu. Pak Rudi bilang, Kok kalau gitu boleh nggak donor untuk saudara saya? Saudara saya butuh darah A, dia mau operasi jantung. Apa katanya? Boleh. Iya, dia mau donor darah untuk saudara Pak Rudi. Dan Pak Rudi sangat bersyukur. Padahal Pak Rudi nggak tahu Jakarta, nggak punya kolega, nggak punya teman di sana, nggak tahu jalan lagi. Ke PMI pakai apa? Diantar orang, nggak punya siapa-siapa. Sesudah orang itu donor, ya, Pak Rudi pun bilang terima kasih. Lalu dia bilang, kalian pulangnya pakai apa? Saya bilang, kami pakai taksi tapi kami nggak tahu jalan. Dia bilang begini aja, saya nganter kamu pulang ke rumah sakit ya. Dia yang nganter pulang ke rumah sakit. Padahal tujuannya, dia mau pulang tujuannya belok kanan. Kalau pulang rumah sakit belok kiri. Tapi dia rela dan suka dia nganter kami ke rumah sakit. Ini adalah pertolongan Tuhan. Nah inilah perlu dikatakan. Ketika kamu menolong orang, ketika kamu mau menolong orang, maka Tuhan akan menolong kamu. Tapi waktu kamu tolong orang kamu ikhlas. Jangan ada embel-embelnya, minta uang lah, minta ini jangan. Ya. Nah, jadi seorang perwira ini dia suka menolong. Dia membangun rumah ibadah orang Yahudi. Oleh karena itu dia bisa meminta tua-tua Yahudi, ya, untuk meminta Yesus menyembuhkan hamba dari perwira itu. Dia bisa. Nah, setelah itu, ya, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Yesus pun pergi bersama dengan tua-tua Yahudi itu. Nah, setelah itu, ketika tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang dan menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu. Nah, perwira ini dia tahu diri. Dia tahu dia bukan orang Yahudi. Dia tahu dia orang berdosa. Dia tidak layak menyambut Yesus di rumahnya. Dia nggak layak, dia tahu. Apa yang dia katakan? Kita lihat ya. Nah, tetapi jawab perwira itu, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Dia tidak berani datang kepada Yesus. Dia pun tak berani menyambut Yesus di rumah dia. Ini adalah sikap yang baik. Kita sebenarnya tidak pantas masuk surga. Tidak pantas loh. Karena syarat ke surga apa? Tak berdosa. Baru bisa ke surga tempat yang tak ada dosa. Jadi syarat ke surga kita jangan sampai berdosa. Tapi masalahnya manusia sudah berdosa. Bagaimana mau ke surga? Mau ke surga enggak? Mau ke surga tapi kamu berdosa.
gimana mau ke surga? Syarat untuk ke surga harus tidak berdosa. Gimana? Bingung kan? Bingung. Mau ke surga tapi tak layak. Surga tak ada dosa. Saya ada dosa. Ya. Apa syaratnya? Tidak berdosa. Bisakah manusia tidak berdosa? Bisa nggak? Tidak bisa. Kita selalu berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita sudah berdosa. Dari Adam nenek moyang kita menurunkan dosa. Karena bibit kita sudah berdosa. Jadi kita berdosa. Syaratnya ke surga harus tanpa Nah, bagaimana kita ke surga? Percaya kepada Tuhan Yesus. Kok bisa dengan percaya saja? Kok bisa ya? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna tanpa dosa. Oleh karena itu, waktu kalian percaya kepada Dia, Tuhan Yesus memberikan jubah kebenaran pada kamu. Kamu ini pakai jubah kebenaran. Kamu sudah tak berdosa. Karena kamu percaya pada Tuhan Yesus. Itu syaratnya. Dia menyucikan dosa kita. Tapi tiap hari kita berbuat lagi. Gimana? Minta ampun. Apa? Minta ampun dosa. Makanya kita perlu berdoa setiap hari. Karena kalau kita berdoa, kita minta ampun dosa. Seperti apa? Doa Bapa kami, ampunilah seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada Kau. Makanya kita perlu berdoa tiap hari. Kenapa? Karena kita berdosa, kita minta ampun. Berdosa, minta ampun. Pertama kita berdoa, kita sapa kepada Tuhan dalam nama Bapa. Bapa dalam surga, dikuduskanlah namamu. Itu kita sapa. Ataupun tadi langsung cek bilang Bapa dalam surga. Nah, sudah itu kita mengucap syukur. Dia itu apa? Dia syukur apa? Kita berdoa untuk orang lain, untuk sahabat, minta ampun. Baru dalam nama Tuhan Yesus. Nah ini, jadi perwira ini dia merasa tidak layak menerima Yesus. Apa katanya? Nah, jadi tetapi katakanlah saja sepatah kata. Dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya dengan berkata. Berkata. Tadi lagu tadi apa? Tuhan ciptakan apa? Dengan apa? Firman, dengan berkata saja. Dengan perkataan Tuhan itu berkuasa. Tuhan pada waktu menciptakan dunia ini, Dia hanya berfirman. Hari pertama jada terang dan terang itu jadi. Hari kedua cakrawala. Hari ketiga apa? Darat, laut dan tumbuh. Hari keempat apa? Matahari, bulan dan bintang. Hari kelima apa? Binatang udara dan binatang di air. Yang keenam hewan darat dan puncaknya adalah manusia dengan firman. Ngomong karena dia itu berkuasa. Karena Allah berkuasa hanya dengan firman. Seperti yang dipercayai oleh perwira ini. Dengan berfirman saja hambanya ini bisa sembuh. Bisa sembuh. Nah, maka hambaku itu akan sembuh. Dia punya iman. Iman. Nah, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku pula ada prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku ketika ini, maka ia mengerjakannya.
Dia seorang bos. Dia seorang kepala perwira. Dia mempunyai kuasa untuk memerintahkan. Tetapi dia tahu bahwa Yesus ini dia lebih berkuasa daripada perwira itu. Dia mampu mengusir penyakit hanya dengan berkata. Dia tahu Tuhan Yesus dapat melakukan hal itu. Nah sekarang setelah Yesus mendengar perkataan ini, ia heran akan dia sambil berpaling kepadanya dan berkata kepada banyak orang, ya, banyak orang akan datang dari timur dan barat untuk bersama-sama makan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan anak-anak dan ini akan campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Sanalah akan terdapat ratap dan petak gigi. Artinya begini ya. Oke. Jadi begini, lihat di sini. Jadi ya, Tuhan berkata, ya, keselamatan itu bukan berdasarkan kamu suku apa. Ya. Bukan. Tapi keselamatan itu secara pribadi, apa? Pribadi lepas pribadi. Kau bisa bilang, saya anaknya pendeta, saya pasti akan selamat. Belum tentu kalau kamu tidak percaya Yesus nggak selamat. Bapak saya orang Kristen, saya akan selamat. Nggak bisa. Kalau kamu tidak percaya pada Tuhan Yesus. Jadi walaupun di keluarga kamu semuanya Kristen, tetapi kamu bukan Kristen, kamu tidak dapat masuk surga. Jadi keselamatan itu apa? Pribadi lepas pribadi. Ya? Nah. Dan Tuhan mengatakan di sini, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan ada ratap dan kertak gigi. Apa maksudnya? Jadi orang-orang yang tidak percaya ini, ya, nanti akan dicampakkan ke dalam neraka. Di situ dikatakan ada ratap dan kertak gigi. Artinya apa? Penderitaan yang berkepanjangan, yang tak ada kesudahannya. Sakit. Mana ada orang yang sakit terus-terusan sepanjang umur hidupnya? Ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau kamu tidak percaya Tuhan Yesus, kamu akan mengalami hal itu. Kamu akan dicampakkan ke dalam neraka. Di situ menderita selama-lamanya. Mau seperti itu? Tidak. Bagaimana kalau tidak mau? Kita harus apa? Percaya kepada Tuhan Yesus baru bisa selamat. Keselamatan bukan berdasarkan kamu nih anak siapa, keluarga dari siapa, bukan. Tapi pribadi sendiri. Kalau kamu ngaku kamu sudah berdosa, kamu percaya pada Tuhan Yesus, kamu selamat. Dan orang lain, adik kamu kalau tidak percaya Tuhan Yesus, tak selamat. Ya? Nah, maka pada saat dan Tuhan berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Ya, jadi Tuhan menyuruh perwira itu pulang dan hal itu pun terjadi. Sampai di rumahnya perwira itu melihat bahwa hambanya pun sembuh. Apa sembuh? Apa arti iman? Percaya walaupun tak melihat. Sekarang kamu percaya pada Tuhan Yesus enggak? Percaya. Kamu pernah lihat Tuhan Yesus? Tak pernah. Tapi kamu percaya? Itulah yang dinamakan dengan iman. Iman percaya walaupun tidak melihat. Kamu tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi kamu pernah ketemu dengan Dia dalam firman-Nya. Dalam firman Tuhan. Saat kamu baca firman-Nya, saat kamu berdoa,
disitulah kamu ketemu dengan Tuhan Yesus secara rohani. Cara apa? Walaupun fisik dengan mata kamu tidak ketemu dia, tapi secara rohani kamu ketemu dengan Tuhan Tuhan Yesus. Oke, mari kita berdoa. Saya minta Pak Julimin pimpin dalam doa. Doa pulang. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini yang sudah mengajarkan kami bagaimana kami tidak melihat tetapi kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat terukir indah di dalam setiap lubuk jantung anak-anak, sehingga mereka boleh menjadi bukan hanya pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi mereka juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau menyertai perjalanan pulang kami dengan baik. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, ingat ya.